Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain amma ba'd. Yang terhormat Bapak Nurul Haq MPDI selaku dosen mata kuliah hadis tarbawi. Saya di sini Nur Indah Aulia NIM 2220026 akan membacakan hadis dan terjemah serta kandungan-kandungannya untuk memenuhi tugas mata kuliah hadis tarbawi. Baik, langsung saja saya akan membacakan hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi. Bismillahirrahmanirrahim. Qala Abu Darda fa inni sami'tu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yaqulu man salaka tariqan yatlubu fihi ilman salakallahu bihi tariqan min turuqil jannah wa innal malaika latadau ajnihataha ridal litalibil ilmi wa innal alima la yastaghfiru lahu man fis samawati wa man fil ard wal hitanu fi jawfil ma wa inna fadlal alim alal abidi kafadlil qamari lailatal badri ala sairil kawakib wa innal ulama warathatul anbiya wa innal anbiya lam yu'arrithu dinaron wala dirhaman wa innama warathul ilma faman akhadahu akhadha bihaddin wafir. Rawahu Abu Dawud. Artinya, dari Abu Darda berkata, aku mendengar Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, barang siapa meniti jalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan mempermudahkannya ke jalan surga. Sungguh para malaikat telah merendahkan sayapnya sebagai keridhaan kepada penuntut ilmu. Orang yang berilmu sungguh akan dimintakan maaf oleh penduduk langit dan bumi hingga ikan yang ada di dasar laut. Kelebihan seorang alim dibanding ahli ibadah seperti keutamaan rembulan pada malam purnama atas seluruh bintang. Para ulama adalah pewaris para nabi, dan para nabi tidak mewariskan dinar dan dirham. Mereka hanyalah mewariskan ilmu. Barang siapa mengambilnya, maka ia telah mengambil bagian yang paling banyak. Hadis riwayat Abu Dawud. Kandungan dari hadis Abu Darda tersebut adalah yang pertama, menuntut ilmu itu hukumnya fardu ain. Artinya bahwa setiap orang Islam wajib menuntut ilmu, terutama ilmu-ilmu agama. Kandungan yang kedua adalah perjalanan untuk mendapatkan ilmu, termasuk pekerjaan yang bernilai ibadah, bahkan bisa disebut sedang berjihad. Sehingga Rasulullah SAW mengibaratkan perjalanan mencari ilmu seperti perjalanan menuju surga. Yang ketiga, ilmu pengetahuan dan teknologi kalau digunakan sesuai dengan proporsinya akan banyak mendatangkan kemudahan dan memberikan kenyamanan hidup, termasuk dapat membantu memperlancar pelaksanaan ibadah. Yang keempat, kedudukan orang yang memiliki ilmu itu lebih tinggi dari orang yang ahli ibadah, karena orang berilmu akan melaksanakan ibadah sesuai dengan ilmunya, sementara orang ahli ibadah belum tentu mengilmui ibadah yang dilakukan. Yang kelima, membandingkan antara bulan purnama dan benda planet lainnya merupakan pesan tersendiri yang secara tersirat mendorong manusia untuk mengembangkan teknologinya, terutama yang berkaitan dengan astronomi. Penerapan yang dilakukan menurut hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi ini adalah yang pertama, bersungguh-sungguh mencari ilmu, termasuk di dalamnya kesenangan dalam mentatapuri ciptaan Allah Subhanahu wa taala di langit dan di bumi, dan mentasyakuri dengan memanfaatkan nikmat Allah Subhanahu wa taala menggunakan akal pikiran sehingga kenikmatan itu makin bertambah. Yang kedua, mampu memisahkan yang jelek dari yang baik. Yang ketiga, kritis dan mendengarkan pembicaraan. Pandai menimbang-nimbang ucapan, teori, proposisi, atau dalil yang dikemukakan orang lain. Yang keempat, bersedia menyampaikan ilmunya kepada masyarakat
untuk memperbaiki masyarakatnya, bersedia memberikan peringatan kepada masyarakat tersebut. Yang kelima, tidak takut kepada siapapun kecuali kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, kesimpulan yang dapat diambil dari hadis tentang ilmu pengetahuan dan teknologi adalah tidak sama kedudukan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Yang memiliki ilmu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Maka, umat Islam diwajibkan untuk menuntut ilmu. Di dalam Al-Quran terdapat tidak kurang dari 16 ayat. Allah Subhanahu wa taala menutup ayat semesta ini dengan kalimat ul albab. Baik, maka kesimpulan yang dapat diambil dari hadis Abu Darda tersebut adalah tidak sama kedudukan orang yang berilmu dan orang yang tidak berilmu. Yang memiliki ilmu mempunyai kedudukan yang lebih tinggi dan mulia, baik di dunia maupun di akhirat. Baik, kemudian hadis yang kedua adalah tentang pendidik. Rasulullah SAW sebagai pendidik atau guru. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. An Abdillahi Amrin anna Rasulullah SAW marra bimajlisaini fi masjidihi faqala kilahuma ala khairin wa ahaduhuma afdalu min sahibihi amma haula'i fayada'una Allah wa yarghibuna ilaihi fa in sya'a a'tahum wa inna sya'a mana'ahum wa amma haula'i fayata'lamunal fiqha wal ilma wa yu'allimunal jahil wa hum afdal wa innama ba'iftu mu'alliman qala tumma jalasa fihim rawahud darim. Artinya bahwasanya Abdullah bin Amr bin al-As radhiyallahu an berkata, pada suatu hari Rasulullah SAW keluar dari salah satu kamar beliau untuk menuju masjid. Dalam masjid tersebut beliau mendapati dua kelompok sahabat. Kelompok yang pertama adalah golongan orang yang sedang baca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Sedangkan kelompok yang kedua adalah golongan yang sedang sibuk mempelajari dan mengajarkan ilmu pengetahuan. Nabi SAW kemudian bersabda, masing-masing kelompok sama-sama berada dalam kebaikan terhadap apa yang sedang baca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah akan mengabulkan doa mereka jika ia menghendaki. Begitupun sebaliknya, doa mereka tidak akan diterima Allah Subhanahu wa taala jika ia tidak berkenan mengabulkan doa tersebut. Adapun terhadap golongan yang belajar mengajar, mereka sedang mempelajari ilmu dan mengajar orang yang belum tahu, mereka lebih utama. Maka ketahuilah, sesungguhnya aku ini diutus untuk menjadi seorang pengajar atau guru. Kemudian Rasulullah SAW ikut bergabung bersama mereka. Kandungan dari hadis tersebut adalah hadis ini menginformasikan bahwa Nabi SAW menemukan dua kelompok sahabat di dalam masjid, yaitu kelompok pertama membaca Al-Quran dan berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Kelompok yang kedua adalah kelompok yang membahas ilmu pengetahuan. Beliau menghargai kedua kelompok tersebut, akan tetapi beliau lebih menyukai kelompok yang membahas ilmu dan bergabung dengan mereka sambil mempertegas peranannya sebagai guru. Kemudian, penerapan yang dapat diambil dari hadis tersebut adalah dalam Islam, orang yang paling bertanggung jawab tersebut adalah orang yang wajib bertanggung jawab dalam mendidik seorang anak itu adalah orang tua. Tanggung jawab ini disebabkan sekurang-kurangnya oleh dua hal. Yang pertama, karena kodrat, yaitu karena orang tua ditakdirkan menjadi orang tua anaknya, dan karena itu ditakdirkan pula bertanggung jawab mendidiknya.
Kedua, karena kepentingan kedua orang tua, yaitu orang tua berkepentingan terhadap kemajuan perkembangan anaknya. Tanggung jawab pertama dan utama terletak pada orang tua. Kemudian yang terakhir adalah kesimpulan dari hadis tersebut adalah secara umum, pendidik adalah orang yang memiliki tanggung jawab untuk mendidik. Sementara secara khusus, pendidik dalam perspektif pendidikan Islam adalah orang-orang yang bertanggung jawab terhadap perkembangan peserta didik dengan mengupayakan perkembangan seluruh potensi yang dimiliki peserta didik, baik potensi afektif, kognitif, maupun psikomotorik sesuai dengan nilai-nilai ajaran Islam. Sekian tugas dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.